Oke, selamat pagi adik-adik semua. Di sini kakak ini membuat vlog dan ini memang hari pertama kakak nyampe rumah setelah kakak bertugas dan baru ada waktu. Sebelumnya kakak belum pernah. Kemarin kakak nggak bisa upload karena memang tidak ada waktu. Di sini kakak ingin memberikan informasi terkait dengan pertanyaan kalian di DM karena sangat banyak. Loh, kenapa kok bisa di DM? Nah, bagi kalian yang belum tahu IG-nya kakak apa, silahkan kalian follow @taruna_indonesia_tv karena di sana ada konten tentang celotehan-celotehan singkat kakak selama kurang lebih 1 menit ke bawah ya, sesuai dengan Instagram ya. Kemudian di sana juga ada informasi penting serta informasi terupdate yang bisa kalian lihat di Instagram @taruna_indonesia_tv. Di follow aja. Dan kali ini kakak ingin memberikan informasi terkait dengan si pencatar. Iya. Karena memang sudah banyak yang nge-DM, Kak, kapan setelah diundur, apakah tidak ada berita, tidak ada informasi, tidak ada apa, bla 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 bla. Ini kakak sampaikan. Kemarin kakak secara tidak langsung dihubungi oleh Taruna, salah satu Taruna di PPI Madiun. Nah, Taruna ini mengatakan bahwasanya libur diperpanjang sampai bulan Mei. Artinya, ketika libur itu diperpanjang, maka ada isu juga setelah bulan Mei akan dibuka pendaftaran kembali. Nah, kenapa kakak berani mengatakan seperti itu? Ini masih prediksi kakak ya, ini masih prediksi. Karena setiap pendaftaran si pencatar, Taruna itu dilibatkan sebagai panitia. Entah itu panitia pelaksana di bagian administrasi, sebagai menunjukkan arah, ataukah mencatat data diri adik-adik nanti ketika mendaftar. Pokoknya secara tidak langsung Taruna itu pasti akan dilibatkan. Karena si pencatar tiap tahunnya seperti itu, melibatkan Taruna tidak hanya pegawai full, tapi juga Taruna dilibatkan. Ya minimal pejabat batalionnya dilibatkan. Nah, sedangkan libur Taruna ini diperpanjang sampai dengan bulan Mei, otomatis pada tanggal 4 Juni Taruna-taruna yang diliburkan ini kalau tidak ada halangan kembali dan pandemi COVID ini selesai, tanggal 4 Juni ini Taruna-taruna ini akan balik ke kampus. Nah, logikanya ketika Taruna balik otomatis akan ada perencanaan pendaftaran akan dibuka. Nah, apabila benar pendaftaran itu akan dibuka pada bulan Juni, ya tentu sangat-sangat mepet untuk rentan hari per hari tiap tahapan seleksinya. Nah, contoh kalau misalnya pendaftaran bulan Juni itu dimulai, sedangkan bulan Agustus atau September calon taruna ini udah masuk kampus, maka dalam rentan waktu Juni, Juli, Agustus, hanya dalam rentan waktu 3 bulan kurang itu harus dilaksanakan seleksi, dimulai dari SKD, kemudian TPA kalau jadi ada TPA, kemudian psikotes, kesehatan, semapta, serta wawancara itu harus dilakukan secara 3 bulan kurang. Dan itu pun juga dalam bentuk pengumumannya nanti juga akan dilaksanakan secara cepat. Ya, karena memang kayak pengumuman administrasi, kemudian pengumuman yang lolos ke tahap selanjutnya, itu kan tidak mudah. Contohlah SKD. Untuk pengumuman SKD itu membutuhkan waktu kurang lebih sebulan. Bukan sebulan sih, maksudnya awal bulan, nggak sebulan sih. Maksudnya awal bulan misal ini tes SKD, kemudian ya paling cepat 2 minggu selanjutnya itu udah pengumuman siapa aja yang lolos ke tahapan selanjutnya. Seperti itulah contoh. Nah, ini sepertinya tidak hanya berlaku untuk si pencatar, tapi berlaku untuk seluruh sekolah ikatan dinas yang ada di 8 naungan di bawah kementerian yang kayak STIS, kemudian STAN, IPDM, kemudian STMKG, Poltekin, Poltekip, STSN, STIN, dan juga sekolah perhubungan. Nanti itu akan kemungkinan ya bulan Juni menurut kakak. Karena itu alasan-alasan tadi sudah kakak jelaskan dan kemungkinan kalian juga akan seperti diporsir tahapannya tesnya tet 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 tet. Nah, kalau misalnya seperti itu tahapan tesnya yang dapat kakak sampaikan sebelum video ini kakak akhiri, kalian harus benar-benar kuat fisik. Selain fisik ya tentu mental.
Karena apa? Ketika tes itu di track, apalagi tes psikotes ya. Tes psikotes, tes kesehatan itu membutuhkan waktu kurang lebih hampir seharian. Hampir seharian. Waktu zamannya kakak psikotes, kakak start dari jam 8, jam 4 sore kakak baru pulang. Waktu tes kesehatan, kakak start dari jam 6 pagi, jam 5 sore baru pulang. Tapi ini juga tergantung tempat kalian untuk tes kesehatan. Kalau misalnya pesertanya banyak, ya seperti kakak nanti, lama, ngantri, dan lain sebagainya. Kalau di tempat tesnya di daerah sedikit, ya otomatis kalian cepat pulang. Karena nggak ngantri, tinggal tet masuk gitu. Kemudian biasanya untuk tes MAPTA dan wawancara itu dijadikan satu. Nah ini juga hati-hati untuk kalian. Ketika kalian capek semapta di pagi hari, itu start biasanya mulai jam 5 pagi. Itu udah pemanasan untuk semapta. Nah ketika kalian sudah capek, otomatis konsentrasi kalian akan berkurang. So ya ini harus kalian bisa manage diri kalian. Gimana caranya? Waktu kalian semapta itu tidak terlalu capek, tidak menguras fisik. Ya sehingga konsentrasi kalian ketika menjawab di wawancara tidak ada. Jadi kalian benar-benar konsentrasi nanti ketika wawancara dan tidak terpengaruhi oleh fisik kalian yang sudah lelah pada saat semapta. Nah, bagaimana caranya? Ya kalian latihan dari sekarang. Biasakan kalian itu udah mulai kayak ibaratnya rapid test fisik. Physical rapid test, seperti itulah. Mungkin zaman sekarang banyak yang mengatakan rapid dan sebagainya. Ya, kalau kakak bilang physical rapid test. Jadi apa yang kalian lakukan secara rutin itu akan terbiasa. Dari dulu kakak seperti contoh ya, kakak dulu nggak bisa push up. Dulu waktu tes kakak cuma push up 32. Akhirnya ketika kakak sudah menjadi taruna, rutinitas kakak adalah push up, push up, push up. Dan secara tidak langsung 50 kali push up itu tidak ada artinya. Jadi udah terbiasa gitu loh, push up 50 kali. Dan sekarang pun karena kakak nggak pernah push up ya capek juga. 20 push up aja bahkan udah capek. Nah jadi hal yang terbiasa atau hal yang rutin. Maksud kakak, hal yang rutin kita lakukan nanti akan terbiasa di hidup kalian. Nah jadikan itu sebagai pola hidup dimana nanti ketika kalian tes MAPTA ya ringan-ringan aja itu. Di rumah kalian bisa jogging dan lain sebagainya. Kalian cek link di bawah. Kakak sudah pernah contohkan bagaimana kita bisa berolahraga di kamar, oke. Hanya di kamar kalian bisa melakukan rutinitas itu. Cek link di bawah, oke. Nah, jadi itu makanya kakak sudah jelaskan bagaimana tahapannya nanti apabila memang bulan Juni dimulai pendaftaran. Nah, jadi itu yang dapat kakak sampaikan dan ingat ini prediksi kakak pribadi karena kakak melihat dari pertama libur taruna yang diperpanjang, kemudian nanti masuknya taruna kapan. Nah, kakak kaitkan di sana karena memang tahunnya si pencatat itu pasti akan melibatkan taruna untuk pelaksanaannya. Nah, jadi itu yang dapat kakak sampaikan pada video kali ini. Semoga kalian nonton sampai akhir sehingga kalian tidak menangkap setengah-setengah apa yang kakak infokan. Dan satu lagi yang ingin kakak sampaikan bagi kalian yang ingin benar-benar sukses menjadi taruna dan sukses untuk lolos si pencatat tahun ini, silahkan kalian bisa beli buku yang kakak buat, yaitu buku Kiat-Kiat Sukses si Pencatat tahun 2020. Dan itu nanti kalian akan mendapatkan beberapa bonus yang kakak berikan. Yang pertama, kalian akan masuk grupnya kakak, grup VIP yang langsung dibimbing oleh kakak nanti di grup. Terus kalian juga mendapatkan aplikasi CAT SKD dan 5 paket soal SKD. Kemudian dapat soal TPA. Serta kalian bisa ikut bimbel BTW, tapi itu nanti kakak akan sampaikan di grup bagaimana prosedurnya. Dan buku yang kakak buat itu hanya Rp50.000. So, sangat murah, sangat terjangkau. So, bagi kalian yang ingin membeli, silahkan kalian bisa cek di Shopee dengan nama lapak Dewa Gede Tantara. Atau enggak kalian DM langsung untuk pemesanan secara reguler di IG @Taruna Indonesia TV. Nah, sangat murah 50.000 dan kalian akan mendapatkan bonus-bonus yang kakak berikan. Jadi, satu lagi kalian juga nanti bisa masuk di grup pembahasan soal yang udah kakak buat juga. Jadi memang beberapa bonus itu kakak pentingkan buat kalian agar kalian benar-benar bisa sukses di pencatat pada tahun ini. Nah, untuk pemesanan juga lebih jelasnya kakak taruh di deskripsi, silahkan kalian baca.
Dan apabila kalian sudah memesan, semoga kalian bisa lolos dan menjadi taruna tahun ini. Mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, and see you next time. Peace.